warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajak kalian untuk berdiskusi masalah gadget dan remaja. Nah, gadget dan remaja itu sangat berkesinambungan ya kawan, tidak bisa dipisahkan seperti itu. Nah, yang sudah kita ketahui, kemajuan teknologi saat ini tuh sudah berkembang pesat seperti itu. Dengan semakin majunya teknologi komunikasi seperti ini, tentunya memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang memberikan dampak yang begitu besar pada masyarakat seperti itu, khususnya masyarakat dengan kebudayaan ketimuran seperti Indonesia seperti itu. Indonesia itu kan aslinya mempunyai kaya akan budaya, tetapi masyarakatnya saat ini tuh mengikuti budaya dari luar kayak budaya barat dan budaya timur seperti K-pop seperti itu. Nah, sekarang kita memasuki masa remaja. Kalian tahu nggak sih arti dari masa remaja itu seperti apa? Nggak. Nah, masa remaja itu adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa persiapan ke dewasa gitu loh. Yang meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa yang saya bilang tadi ya. Nah, dari pengertian tersebut maka akan terjadi perkembangan dalam diri anak tersebut, dari mulai perkembangan psikologis, mental, emosional, sosial, dan fisik. Nah, masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan karena remaja itu belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak lagi, berarti sudah menganjak ke masa remaja atau masa peralihan ke masa dewasa seperti itu, masa persiapan. Nah, kalau kita sudah mengetahui masa remaja, sekarang kita memasuki pengertian mengenai gadget. Kalian tahu nggak sih gadget itu apa? Gadget itu merupakan sebuah inovasi dari teknologi terbaru dengan kemampuan yang lebih baik dan fitur terbaru yang memiliki tujuan maupun fungsi lebih praktis dan juga lebih berguna. Karena gadget tersebut kan bentuknya kecil tuh, jadinya bisa dibawa kemana-mana gitu, gak usah pakai laptop lagi gitu. Juga dari masa ke masa gadget itu pasti memiliki fitur yang terbaru gitu, fiturnya terus berkembang seperti itu. Nah, gadget pun menjadi berkembang yang seringkali menganggap smartphone adalah sebuah gadget dan juga teknologi komputer ataupun laptop bila telah diluncurkan produk baru juga dianggap sebagai gadget. Nah, laptop, smartphone itu juga disebut gadget seperti itu. Nah, apa sih kaitannya remaja dengan gadget? Nah, remaja dengan gadget itu saling berkesinambungan seperti itu. Nah, contohnya itu apabila kalian itu berkumpul di suatu kelompok seperti itu, kalian berkelompok nih, nah atau berdiskusi, tapi kalian asik bermain gadget sendiri seperti itu, tidak ngobrol dengan teman, apakah saling tukar pikiran, itu tuh tidak boleh karena akan tidak harmonis hubungan kalian dengan teman kayak gitu. Makanya kalau kita berkumpul atau berdiskusi dengan teman, gadget itu disingkirkan terlebih dahulu, ada waktunya ketika kita ingin memainkan gadget tersebut. Nah, terus dampak negatif dari gadget itu apa sih yang kalian ketahui? Contohnya ya, kalian kan sebagai pelajar nih, dampaknya itu banyak banget, seperti menurunnya prestasi karena kebanyakan bermain HP seperti itu, tidak terkontrol seperti itu. Nah, dampak negatif gadget juga seperti narsisme, adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan kayak gitu.
Sehingga orang yang mengalami gejala ini disebut narsis. Remaja ini menjadi lebih banyak curhat kepada jejaring sosial ketimbang kepada orang tuanya sendiri. Bahkan orang tuanya itu juga curhat, kadang-kadang itu curhat di jejaring sosial juga, seperti itu. Kan sekarang itu banyak ya ibu-ibu yang atau bapak-bapak orang tua zaman now itu pasti dikit-dikit upload seperti itu. Nah, kalian itu harus lebih mengurangi penggunaan gadget seperti itu. Ya curhatlah kepada teman seperti itu, biar menambah relasi. Tapi teman yang bener-bener kalian percayai kayak gitu, yang nggak emberan seperti itu. Nah, dampak gadget selanjutnya itu apa ya? Kalau ketika kalian kecanduan gadget, merasa nggak sih kalau satu hari itu nggak memegang gadget itu kayaknya rasanya itu kayak hampa gitu, ada yang kurang seperti itu. Apalagi kalau apa namanya, pulsanya habis atau kuotanya habis, pasti rasanya hampa ya, kurang seperti itu. Kita itu harus bisa menetralisir penggunaan HP seperti itu. Apalagi kalian pelajar kayak gitu, harus giat dan pintar menggunakan gadget seperti itu. Gunakanlah gadget sebagai bahan mengais informasi seperti itu. Nanti akan juga disebutkan dampak positif gadget seperti itu. Nah, sekarang kita memasuki dampak positif dari gadget tersebut ya. Nah, tadi kan udah dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya kalian tahu nggak? Bagi kalian yang masih dalam tahap belajar nih, atau apa yang kalian ketahui tentang dampak positif penggunaan gadget? Kayak seperti belajar gitu untuk menggali informasi seperti itu ya. Terus selain itu yang kita ketahui, dampak positifnya itu menjadikan pembelajaran itu yang interaktif. Tahu nggak? Pembelajaran yang lebih interaktif. Bagi anak-anak itu penggunaan gadget itu juga dapat menjadi sarana pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Banyak aplikasi edukatif yang didesain khusus untuk membawa anak-anak belajar dengan cara yang menarik dan tidak membosankan seperti itu. Dengan gadget, mereka itu dapat belajar mengenal huruf, angka, bahasa asing, serta memahami konsep-konsep lain dengan cara yang lebih menyenangkan dan kreatif. Juga dengan gadget juga komunikasi dan koneksi yang lebih baik gitu. Kita dapat berbicara dengan keluarga atau teman melalui jarak jauh dengan apa? Video call seperti itu, atau pesan instan. Banyak dampak positif yang kita ketahui seperti itu. Nah, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.